Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di vlog saya yang kedua. Pada vlog kali ini kita kembali ke lapangan Widoro Kandang. Kalau kemarin eventnya itu event jalan-jalan budaya ya. Kalau ini memperingati ulang tahun Padmanaba atau SMA 3 yang ke-81. Ini sangat meriah acaranya teman-teman. Kalau tahun lalu itu acaranya kita jalan-jalan ke Borobudur ya, di ulang tahun yang ke-80. Kalau ini acaranya fun bike yang diikuti oleh guru-guru dan karyawan SMA 3, dan sebenarnya ini acara umum. Semua alumni dan semua warga Jogja boleh mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Dan ini hadiahnya nggak main-main teman-teman, hadiahnya motor. Hadiah utamanya motor. Ini sudah dibagikan kupon undian oleh Pak Iwan selaku Waka Kurikulum, selaku Waka Kesiswaan. Bisa dilihat teman-teman, ini antusias dari para guru sangat luar biasa. Di sini ada undiannya itu dimulai dari angka 8.000 ya. Saya dapat 8633. Oke, kita menuju ke lapangan. Ini sudah banyak dari para peserta fun bike sedang menunggu start. Ada banyak guru-guru dan teman-teman alumni dan teman-teman dari warga Jogja pada umumnya. Ini kita hampir mulai ya teman-teman. Oke, kita mulai start. Sebagai informasi, ini kita mulai start dari lapangan Widoro Kandang dan akan finishnya juga kembali ke lapangan Widoro Kandang SMA 3 Yogyakarta. Sebagai rutenya, untuk rutenya kita mulai dari menuju arah utara ya, arah utara dari mulai Gramedia, Jalan Sudirman, kemudian Jalan Cikditiro. Ini sudah mulai muncul. Ini kita menuju ke arah utara ya teman-teman. Ini untuk sebagai informasi, tadi acaranya dibuka oleh Bapak Wali Kota Jogja yaitu Bapak Singgih Raharjo. Kemudian ini juga acaranya dihadiri oleh salah satu dari menantu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yaitu Bapak Kanjeng Pangeran Haryo Purwodiningrat Ratan. Ini kita hampir masuk ke Jalan Cikditiro teman-teman. Kemudian untuk ini hadiahnya sangat banyak, diantaranya yang tadi kami sebutkan yaitu ada hadiah utama motor, ada TV LED, ada notebook, kemudian apalagi ada sepeda MTB dan sebagainya. Ini jalanannya cukup lengang ya teman-teman, ada jalannya juga cukup bersih, nggak seperti yang kemarin di vlog kemarin kan banyak ini ya, banyak sampah berceceran, banyak orang-orang buang sampah sembarangan. Ini setelah kita meluncur ke arah, dan ini masih di Jalan Cikditiro ya teman-teman. Kemudian kita meluncur lanjut ke arah utara sampai nanti ketemu Bundaran UGM. Kemudian di Bundaran UGM kita menuju ke arah barat, yaitu arah ke Jalan Terban di Mirota Kampus. Kemudian ini juga banyak juga dihadiri oleh anak-anak remaja ya acara ini, termasuk di salah satunya para peserta didik kami juga di SMA 3. Ini kita sudah masuk arah ke Jalan Terban, kemudian menuju bablas ke barat sampai nanti ke Jalan Sarjito, menuju arah rumah sakit ya. Tapi rutenya kita nggak menuju ke rumah sakit Sarjito, hanya nanti setelah ke barat. Kita sudah menuju ke selatan lagi. Selatan nanti kita tembusnya ke Tugu. Jadi nanti rutenya masuk ke Terban, kemudian lurus yaitu Jalan Mangkubumi. Nanti setelah jembatan nanti kita tembus ke Jalan Mangkubumi, yang kalau ke utara itu arah ke Jalan Magelang ya. Ke Jalan Magelang. Ini kita sudah sekitar 3 kiloan ya teman-teman, sekitar 3-4 kilo. Kita sudah masuk ke ini jalan arah ke daerah Pasar Keranggan ya. Ini kita posisinya mengarah ke selatan. Ini sudah masuk ke Tugu Jogja. Kemudian lanjut ke ini masih Jalan Mangkubumi.
arah ke selatan. Ini ada salah satu hal yang unik teman-teman. Kalau teman-teman semua sering melintasi wilayah sekitar Tugu Jogja kan, kalau ke selatan kita kalau mau lewat ke Malioboro otomatis kita harus muter ya, harus muter karena palang pintu kereta di stasiun Tugu Jogja ini sangat jarang dibuka. Karena kalau event fun bike ini spesial dibuka palang pintunya. Nanti akan kita lihat juga pemandangan yang mungkin sedikit berbeda kalau kita jalan-jalan ke Malioboro. Seperti pada umumnya kan yang kita tahu kan jalan Malioboro itu banyak pedagang kaki lima ya. Kalau sekarang sudah ditertibkan oleh Satpol PP sehingga sudah disentralkan di tempat yang lain, yaitu di teras 1 dan teras 2. Ini bisa lihat teman-temannya, ini gerbang palang pintu keretanya dibuka. Sehingga kita yang awalnya rutenya itu muter, kalau teman-teman sering lewat ini kan harusnya muter ya, karena ini palangnya dibuka jadi kita bablas. Ini kalau dari Jalan Mangkubumi ke selatan itu otomatis tembus ke Jalan Malioboro, jadi sudah mengefisien waktu sekitar 10 menitan atau 5 menitan ya, 5-10 menit kalau kita naik sepeda. Nah ini kita bisa lihat ini sudah masuk ke Jalan Malioboro. Suasananya cukup lengang dan bersih, sangat bersih. Dan ini yang tadi kami sampaikan ya, hampir tidak ada satupun para pedagang kaki lima yang ada di sekitaran Jalan Malioboro. Kalau yang sebelumnya itu kanan kiri itu banyak pedagang kaki lima. Ini kalau menurut informasi itu kan per tanggal 1 Februari tahun lalu 2022 kan sudah ditertibkan sesuai dengan peraturan gubernur ya, bahwa semua pedagang kaki lima itu disentralkan di teras 1 dan teras 2. Kalau yang teras 1 itu awalnya itu bekas gedung bioskop Indra ya, kalau teman-teman tahu. Kalau yang teras 2 Malioboro yang sekarang untuk pusat pedagang kaki lima itu bekas dari gedung Dinas Pariwisata DIY, sehingga bagi para wisatawan yang ingin berbelanja itu dipusatkan bisa menuju ke teras 1 dan teras 2. Kalau sebenarnya ini beberapa tahun lalu banyak pro kontra juga ya, kenapa kok keadaan Malioboro yang seharusnya itu memorable karena banyak pedagang kaki lima itu kan salah satu khas juga ya, tapi karena sebagai ketertiban dan kenyamanan para wisatawan diarahkan untuk berbelanja di teras 1 dan teras 2. Ini kita sudah meluncur, masih di Jalan Malioboro ya. Nanti ke selatan terus sampai nanti menuju ke Benteng Vredenburg atau ke titik 0 ya. Nanti setelah titik 0 nanti kita ke arah timur sampai nanti menuju jalan Senopati, Panembahan Senopati. Ini kita bisa lihat keadaannya sangat bersih di Malioboro, sangat rapi dan tertib. Kalau teman-teman ke Jogja jangan lupa mampir ke Malioboro, karena banyak orang mengatakan bahwa kalau ke Jogja nggak mampir ke Malioboro berarti belum sah 100% mampir ke Jogja. Ini kita masuk ke, ini tadi kita melewati Pasang Beringharjo ya teman-teman. Kemudian ini kita sudah masuk ke Benteng Vredenburg, sudah melewati Benteng Vredenburg. Kemudian lewat ke titik 0. Ini titik 0 ya teman-teman, perempatan Benteng Vredenburg. Kemudian kita menuju ke arah timur. Nanti kita melewati Taman Pintar, ke shopping, pusat toko buku akademik. Para mahasiswa biasanya pada cari buku di situ ya. Bisa dilihat ini suasananya cukup lengang walaupun hari Minggu ya, biasanya banyak para pejalan kaki dan para pesepeda di sini. Nah, kita sudah masuk ke Jalan Panembahan Senopati. Jalan Panembahan Senopati sampai nanti ini berarti kita
menghadapnya masih kembali ke posisi utara ya, posisi utara. Dari setelah Jalan Pademangan Senopati nanti kita masuk ke Jalan Mataram. Kemudian ini kita sudah masuk ke Jalan Mataram sampai nanti bablas. Nanti kita ngambil arah kanan yaitu Jalan Abu Bakar Ali. Nah, ini kita masih berada di Jalan Mataram, teman-teman. Sebagai informasi juga, tadi kan kalau kita lihat ada banyak andong ya, ada banyak delman dan becak motor. Ini sebenarnya pada beberapa tahun lalu juga ada sedikit pro kontra bahwa ada yang mengusulkan agar delman sama bentor itu juga dihapuskan, ditiadakan di Jogja. Tapi karena ciri khasnya Jogja itu andong, kan nggak mungkin juga ya ditiadakan. Jadi tetap masih banyak kita juga bisa naik andong, tapi biasanya orientasinya itu untuk sebagai jalan-jalan wisata ya, bukan untuk ke tempat tujuan tertentu. Nah, kita masuk ke Jalan Abu Bakar Ali. Jadi tadi kalau kita pasca lewat Jalan Mataram, kita ambil arah kanan ya. Ini kita masuk ke Jalan Abu Bakar Ali. Nanti ya ketemu gereja HKBP, sampai nanti kita hampir finish ya teman-teman. Sudah hampir 8 kilo, ini sekitar 7,5 kilo mungkin ya. Nah, ini banyak tadi kita melewati banyak mobil-mobil para orang-orang Kristen yang beribadat di gereja HKBP. Nah, kita alhamdulillah sudah sampai di lapangan Widoro Kandang. Sesaat lagi kita akan menunggu pengumuman dari para juri pengundian Funbike tahun ini, ulang tahun Batman Nabaga yang ke-81. Ini kita bisa lihat teman-teman, banyak UMKM, banyak bazar, stand bazar. Ini sebagai informasi, semalamnya itu berarti malam minggu itu ada event Patsuri ya, yaitu cosplay Jepang anime yang diadakan oleh alumni, dan pesertanya itu kebanyakan siswa-siswa SMA. Ini sambil menunggu pengumuman, ada lomba yang menarik yaitu lomba bakyak. Lomba bakyak yang diikuti oleh guru dan karyawan. Sebelumnya kita menuju sarapan ya, karena dari pagi itu kita belum sarapan. Ini jam menunjukkan sekitar pukul berapa ya, pukul 8. Jadi nggak begitu lama kita muterin Jogja karena cuma 8 kilo ya teman-teman. Kita masuk ke ruang lab bio, kita sarapan soto. Oke teman-teman, kita kemudian meluncur kembali ke lapangan. Ini ada Bu Eko, Bu Putri, ada Bu Asi, ada, kalau mungkin teman-teman bertanya nih, mereka lagi pada ngapain kok pakai baju adat, karena memang salah satu syaratnya ikut lomba bakyak di event ini, yaitu semua peserta harus menggunakan baju tradisional Indonesia, kecuali hanya beberapa guru termasuk saya cuma pakai kaos saja, kaos tahun lalu, kaos ulang tahun Batman Nabaga yang ke-80. Ini bisa dilihat dari rekan-rekan guru dan karyawan, keunikan mereka dalam lomba bakyak. Dan ini sebagai informasi juga, hadiahnya cukup besar teman-teman. Lomba bakyak kalau juara 1 itu 1 juta, juara 2 750, kemudian juara 3 hadiahnya 500.000, dan harapan 1 dan harapan 2 masing-masing 250.000 dan 150.000. Cukup besar ya. Jadi ini kalau teman-teman sering ikut lomba bakyak kan pasti tahu strateginya ya. Kalau semua peserta atau diantara peserta itu bodinya itu gemuk, itu biasanya agak memperlambat laju jalannya itu. Jadi peserta yang menang itu teman-teman kita yang memang bodinya ramping-ramping. Bisa dilihat ya teman-teman, itu luar biasa. Kemudian ini sebentar lagi sambil ini ya, ini sebenarnya ketika kita melakukan lomba bakyak itu sudah diumumkan ya, para peserta pemenang undian. Ada yang termasuk salah satu anak dari salah satu guru itu dapat notebook kalau nggak salah. Yang menang itu, yang mendapat itu kalau nggak salah Bulan, putranya Bulan itu dapat notebook.
Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke final ya teman-teman. Ini ada 4 besar dari mereka yang menang. Yang terakhir yaitu dari kelompoknya Pak Beb. Ini bisa dilihat teman-teman, dari kelompoknya Pak Beb, Pak Han sama suaminya Bu Kinan, guru bahasa Jawa. Mereka berada pada posisi 4, yang sebenarnya mereka awalnya di posisi pertama ya, tapi karena mungkin karena kurang koordinasi, karena salah satu strateginya lomba kayak gitu kan harus koordinasi. Oke, kita sudah masuk kepada acara yang paling inti, yaitu pembacaan pemenang hadiah motor. Oke, kita dengar teman-teman bersama siapa yang akan mendapatkan motor. Mungkin tidak disangka oleh para peserta yang lain. Ini dibacakan oleh menantunya Bapak Gubernur DIY ya, Bapak Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat suami. Ini lihat, ini suami dari putri ketiganya Bapak Sultan. Oh, ternyata ada pemenang dari ini. Kalau nggak salah beliau bapaknya bukan alumni, bukan juga guru, tapi memang peserta dari luar. Jadi ini benar-benar fair ya teman-teman, tidak ada kedustaan di antara kita dan dalam event tersebut, sehingga siapa saja bisa memenangkan, dan termasuk guru, termasuk para alumni, dan tadi juga banyak alumni yang dapat dan banyak peserta luar yang dapat, sehingga acaranya cukup meriah, acaranya cukup fair dan adil. Oke, sampai jumpa di acara tahunan berikutnya di ulang tahun Pak Manaba yang ke-82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.